Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan ringkasan khotbah pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Tema yang saya sampaikan adalah tentang pola pikir kerajaan Allah. Terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6. Saudara, di era digital saat ini, algoritma media sosial membaca apa yang sering kita lihat, lalu memberi kita konten sejenis secara terus-menerus. Hidup manusia bekerja dengan cara yang sama. Tindakan kita hari ini ditentukan oleh algoritma yang ada dalam pikiran kita. Dalam Roma 8, Rasul Paulus menjelaskan kontras radikal antara hidup di bawah hukum dosa atau maut dan hidup di dalam roh atau kehidupan. Pusat dari peperangan atau perubahan ini ternyata bukan terletak pada hal-hal fisik, pada otot atau usaha fisik, melainkan pada pola pikir atau mindset. Warga kerajaan Allah tidak ditentukan oleh status lahiriahnya, melainkan oleh bagaimana ia menyelaraskan pola pikirnya dengan roh Allah. Ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, mengidentifikasi 2 sistem nilai yang saling bertolak belakang. Pertama, dari Roma 8 ayat 5a. Firman Tuhan berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kata menurut berarti di bawah kendali atau otoritas. Sedangkan daging bukan sekedar tubuh fisik, melainkan kodrat manusia yang memberontak dan egois. Pola pikir dunia atau kedagingan adalah pola pikir yang selalu berpusat pada aku, egosentris. Pertanyaannya, apa yang menguntungkan saya? Bagaimana cara saya membalas? Bagaimana saya bisa terlihat hebat? Banyak orang Kristen yang statusnya sudah diselamatkan, namun algoritmanya berpikirnya masih menggunakan sistem dunia, yaitu mudah khawatir, penuh dengan kepahitan, dan haus akan validasi manusia. Dan poin yang kedua, menemukan inti dari pola pikir kerajaan Allah, yaitu dari Roma 8 ayat 5b. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kata memikirkan, proneo, bukan sekedar lintasan pikiran sesaat, melainkan orientasi total, aspirasi, atau kehendak yang menetap. Pola pikir kerajaan Allah adalah berpikir sesuai pneuma, berpikir sesuai Roh Kudus. Ini adalah pola pikir yang berpusat pada Kristus, kristosentris. Radar mentalnya selalu bertanya, apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam situasi ini? Ketika disakiti, proneonya memikirkan pengampunan. Ketika kekurangan, proneonya memikirkan kedaulatan dan pemeliharaan Allah. Pola pikir kerajaan Allah tidak terjadi secara otomatis. Kita perlu sengaja merenungkan firman Tuhan, agar pikiran kita diformat ulang oleh Roh Kudus setiap hari.
Dan poin ketiga, berbicara tentang dampak radikal dari pola pikir yang diubahkan. Roma 8 ayat 6 menjelaskan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dampak pola pikir daging menghasilkan kecemasan, kekacauan batin, hubungan yang rusak, dan berujung pada maut atau pemisahan dari Allah. Sedangkan dampak pola pikir kerajaan menghasilkan zoe, artinya hidup yang berkelimpahan, hidup berkualitas ilahi. Dan yang kedua, eirene, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Orang yang memiliki pola pikir ini tetap memiliki ketenangan di tengah badai hidup, karena ia tahu siapa rajanya yang memegang kendali. Saudara, kesimpulannya adalah hidup kita mengalir ke arah pikiran utama kita. Kita tidak bisa hidup dalam kerajaan Allah jika pikiran kita masih dijajah oleh nilai-nilai kedagingan. Lalu bagaimana kita menyinkronkan pikiran dengan kerajaan Allah? Yang pertama, pilih makanan pikiran kita dengan membatasi konsumsi tontonan, bacaan, percakapan yang merangsang kedagingan, seperti iri hati, gosip, keserakahan. Sebaliknya isilah firman dengan firman Tuhan, seperti dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Kedua, sadarilah otoritas di dalam diri kita. Setiap kali pikiran kedagingan muncul, ingin membalas dendam, khawatir, memakai cara curang, langsung ambil tindakan rohani. Tundukkan pikiran itu di bawah kendali Roh Kudus. Yang ketiga, hiduplah dalam intimasi dengan roh. Pola pikir kerajaan Allah hanya bisa aktif jika kita tinggal dekat Sang Raja melalui doa dan persekutuan yang konsisten. Hari ini, sistem pikiran mana yang sedang mengendalikan keputusan-keputusan saudara? Jika saudara lelah dengan kecemasan dan konflik batin akibat pola pikir daging, mari serahkan kemudi pikiran saudara kepada Roh Kudus. Biarkan damai sejahtera kerajaan Allah memerintah atas hidup saudara mulai hari ini. Demikian ringkasan khotbah pada hari Minggu 7 Juni 2026, kiranya memberkati kita semua. Amin.